Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kalau ngomong engkol kencang, pas ngomong jawab salam agak lemas. Nah, berdosa kita nanti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama kita hormati Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasdem, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasdem, Kakak Ivan Ho, beserta seluruh jajaran, hadir Ketua OKK Garda Pemuda Nasdem, Kakak Citra Ali Fikri, dan juga Ketua Komite Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem, Kakak Oka Fahru Hidayat. Mohon izin kakak anggota DPR RI yang terhormat, saya sebutnya karena di sini mewakili Ketua Umum, jadi harus disebut duluan katanya. Nanti kalau nggak disebut duluan, dari foto Ketua Umum nanti sudah melototin saya di sini. Nah, jadi harus saya sebut duluan. Jadi yang berikutnya yang terhormat, anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, hadir bersama kita Kakak Martin Manurung. Tadi Kak Martin menyampaikan bahwa suara dari Pak Bupati Samosir, Gubernur agak banyak bantulah gitu Pak ya, agak banyak bantu pembangunan di daerah kawasan Danau Toba, kampungnya Bang Martin, Kak Martin. Salah satunya Kak Martin izin yang kami support hari ini sombong sedikit boleh Kak ya. Hari ini karena dibantu sama teman-teman DPRD Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, kemarin kami agak surplus keuangannya Kak. Kami agak surplus. Ya di tengah-tengah efisiensi agak surplus ya kita Kak ya. Agak surplus 500 miliar ya lumayan lah. Jadi bantu-bantu kemarin teman-teman kabupaten kota, kita banyak transfer juga ke kabupaten kota termasuk di kawasan Danau Toba. Nah, ini bantuan dari gubernur Kak, mungkin Kak Martin, mungkin dari DPR RI bisa bantu juga dana transfer agak lebih besar lagi. Ini juga bisa lebih mantap lagi kami tentunya untuk membangun kawasan Danau Toba. Karena ini salah satu kawasan yang bukan hanya diakui di Sumatera, yang diakui di nasional, tapi bahkan di internasional. Kita kemarin berhasil kembali mendapatkan green card dari UNESCO, yang kemarin sudah diserahkan kembali ke kita green card-nya. Walaupun ya itu tadi Kak, dari kabupaten kota pada saat kita mau upayakan green card ini masif ya Pak Bupati ya, alasannya pasti biaya. Mohon izin tadi saya udah tanya-tanya sama Kak Depri, apalagi katanya Kak Martin di Komisi 11, agak colek-colek Pak Purbaya sedikit, biar agak banyak transfer ke Sumatera Utara Kak. Yang sama kita hormati Kak Nabil Hussein. Nah ini guru saya ini. Ini walaupun beliau bukan orang Sumatera Utara, tapi bagi di sini di Garda Pemuda Nasdem ada yang pecinta PSMS ada? Banyak? Banyak? Nah, PSMS ini yang saya tahu. PSMS dari kemarin itu agak lumayan bagus mainnya, agak lumayan bagus komposisinya. Salah satunya yang bantu itu Kak Nabil. Karena cuman dia agak takut juga PSMS masuk Liga 1. Jadi dikasihnya pemain-pemain ya oke lah, agak-agak hebat tapi mungkin tir-tir duanya. Ini kok jago-jago kali masuk Liga 1 ngelawan Borneo pula katanya, kalah pula Borneo. Tapi setahu saya beliau banyak bantu PSMS di musim yang kemarin, baik dari pemain, rekomendasi, setahu saya
ya Kak Nabil ya, banyak rekomendasi dari Borneo, bahkan ada pemain-pemain Borneo yang dipakai PSMS kemarin. Terima kasih Kak Nabil, walaupun sesekali hadir ke Sumatera Utara, tapi peran Kak Nabil di Sumatera Utara khususnya untuk sepak bola Sumatera Utara sangat besar bagi kami. Terima kasih sekali lagi Kak Nabil. Yang sama kita hormati Kak Cindy Monica. Oh, ini nggak berani saya berkomentar nih Kak, karena baru 2 kali ketemu kemarin pada saat bersama dengan Ketua Umum. Nah kali ini bersama-sama kita di kegiatan Rapimwil. Yang sama kita hormati Kak Torik yang hadir juga bersama dengan kita. Yang sama kita hormati Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara, Kakak Devri Noval Pasaribu. Tepuk tangan. Tadi Kak Devri di awal pidatonya berpantun diganti, biasanya cakep, habis itu dulu biasanya kok di Sumut ini paten gantinya, cuman kalau paten kayaknya bagi Nasdem agak-agak trauma mungkin. Jadi agak-agak trauma, jadi diganti lagi, jangan paten, nanti takutnya trauma lagi kan. Ganti jadi engkol. Ya sesuai lah tadi kita lihat dengan pidatonya ya setengah-setengah, 50-50 ngengkol tadi. Tapi yang saya lihat ini Kak Devri tadi, dari yang disampaikan beliau, ciri-ciri jadi ketua itu yang paling penting. Itu yang pertama, yang paling penting bisa membaca masa depan. Bukan sebagai peramal, tapi bisa membaca masa depan. Seperti yang disampaikan Kak Ivanho tadi, banyak data-data saintis yang bisa diambil, terus diolah, terus dia bisa membaca masa depan. Nah ini kayak lihat Kak Devri ini bisa membaca masa depan kira-kira di 2029 atau 2030 nanti, kira-kira Pilgub nanti bisa nggak Gerindra sama Nasdem berpasangan katanya. Karena kalau bisa kayaknya udah masuk list juga nih beliau nih kayaknya. Karena dulu setahu saya Kak Martin, ini cerita, ini boleh cerita, saya agak lama nggak apa-apa nih, boleh ya? Sebelum saya sama Pak Surya berpasangan, ini tapi nggak apa lah ya, sebelum sama Pak Surya berpasangan itu kan Pak Surya dari Golkar. Jadi sebelum Golkar itu gabung waktu itu koalisi, belum kita hitung masuk koalisi, jadi kami hitung waktu itu kami 3 calon lah yang akan masuk, yang jadi Pilgub nanti. Pak Edi Ramayadi, saya, dan dari Golkar pasti Bang Ijek waktu itu pasti mau maju. Jadi itu komposisi pertama calon gubernur yang kami perhitungkan, yang akan kira-kira akan maju. Dan pada saat diskusi dengan bos-bos lah kita bilangnya, dengan bos-bos yang di Jakarta, kalau Golkar tidak masuk, kira-kira siapa yang akan kurang lebih mendampingi saya. Waktu itu masuklah nama dari Partai Nasdem. Nah, ini cerita agak-agak serius nih Kak Martin. Cuman calonnya belum ada. Kira-kira pas saya ditanya, siapa kira-kira dari Nasdem? Yang saya lihat-lihat, karena saya dulu wali kota, kelasnya kelas tingkat 2 dulu, yang saya tahu dulu Bang Apip, cuman Bang Apip pengennya maju wali kota dulu. Sampai hilang 1 motor Bang Apip ya, dipajak ya. Sampai hilang 1 motor dipajak gara-gara, wah ini kayaknya mau bisa jadi wali kota nih kata Bang Apip. Ditanyalah 1 nama. Karena waktu itu belum, ya yang saya masih tingkat 2 waktu itu belum terlalu hafal nama-nama yang ada di Nasdem. Jadi waktu itu saya bilang saya ikut saja terserah siapapun yang kalau diputuskan oleh Nasdem. Tapi kalau nanti 2029 atau 2030 ditanya, kira-kira dari Nasdem siapa? Kita jawab Bang Devri nanti waktu itu. Masuk, engkolnya masuk.
Kok jadi gubernur ini rupanya harus bisa ngengkol balik, Bang. Kalau enggak kita yang bahaya. Ini baru nyebutkan nama nih, Bang, belum sambutannya nih kan. Yang sama kita hormati Sekretaris DPW Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara, Kakak Roni, yang sangat luar biasa membantu kami di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hadir juga Bupati Samosir. Ini tadi malam Kak Ani harusnya jadwalnya tadi malam kami tunggu-tunggu sampai jam setengah satu, sampai jam 1 nggak salah. Katanya Pak Bupati Samosir, Pak Pandiko mau datang, mau ikut nginap, berkemah bersama dengan anak-anak pramuka. Kami tunggu sampai jam 1, nggak datang-datang. Kami rasa nyasar ke Dehil lah Bang ya tadi malam. Soalnya dekat tuh kan, tempat pramuka sama Dehil ya. Ini ketawa-ketawa ini belakang nih. Ini kemana Pak Pandiko katanya, kok nggak muncul-muncul kata teman-teman kepala daerah. Kalau Pak Pandiko jam 1 ngilang, nggak masalah. Karena memang belum ada pasangannya. Yang gawat kalau kita yang ngilang jam 1, itu yang baru gawat. Nah, ini mungkin tadi saya lihat di sini Pak Pandiko, setiap acara Pak Pandiko ini nggak pernah tenang. Pak Pandiko ini nggak pernah tenang, pasti kanan kiri, pura-pura ke toilet, pura-pura salam segala macam, padahal lagi lagi peter-peter, mana yang bisa kena katanya. Mudah-mudahan segera dapat jodoh Kak Pandiko. Yang sama kita hormati seluruh kader Garda Pemuda Nasdem dan juga Ketua Nasdem Sumatera Utara dan juga Kabupaten Kota, Bang Apip, sahabat saya di Kota Medan, sekarang masih sahabat kita Bang ya. Ini tadi kisah kita nggak usah diceritakan Bang ya, bahaya. Ampun. Dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini kegiatan hari ini kami berterima kasih tentunya atas nama pemerintah provinsi, kami merasa terhormat, khususnya atas nama pribadi, kami juga merasa tersanjung bisa diundang kembali dan bisa bersama-sama dengan Garda Pemuda Nasdem dalam kegiatan Rapimwil seperti yang disampaikan Kak Depri tadi. Kalau Garda Pemuda Nasdem bermimpi dan rindu kepada kehadiran saya, mungkin perbandingan rindunya ya 3:1. Kalau Garda Pemuda Nasdem rindunya 1, saya rindu sama Nasdem ini udah 3 kali berarti Kak. Kenapa? Kemarin pada saat Kak Devri dan teman-teman hadir langsung ke kantor kami untuk mengundang, dengan hormat beliau mengundang saya secara langsung datang ke kantor gubernur, kami berdiskusi, saya cerita. Tadi Kak Martin menyampaikan juga bagaimana logo Garda Pemuda Nasdem ini masih mengambil dari Ormas Nasional Demokrat. Saya ingat Kak, kemarin saya cerita juga sama Kak Depri. Jauh sebelum saya maju ke politik, terjun ke politik, jauh sebelum saya mencalonkan diri sebagai wali kota Medan, itu 5 tahun sebelumnya berarti saya jadi wali kota Medan, masuk ke politik, ikut ke politik 2019 lah ya. Jauh sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, bahkan Nasdem itu masih jadi ormas, kantornya masih di kantor Gerindra yang sekarang, saya ingat di situ dulu kantornya. Saya salah satu orang yang menjadi anggota di Ormas Nasdem dulu. Tapi masuknya memang secara tidak sengaja. Saya cerita kemarin saya tidak sengaja. Yang ditawarin masuk Ormas Nasdem itu dulu adalah kakak saya. Kakak nomor 2 saya, waktu itu baru lulus kuliah, ya berteman di lingkungan pertemanannya, banyak yang masuk Ormas Nasional Demokrat. Jadi kakak saya ikut gara-gara kakak saya perempuan, saya anak laki-laki satu-satunya,
syaratnya kakak sama almarhum ayah saya boleh masuk organisasi. Asal saya ikut mendampingi, karena ya anak laki-laki kayak gitu kan Kak Martin ya, kita orang Batak nih kayak gini. Walaupun anak paling kecil laki-laki tetap bertanggung jawab sama kakaknya yang perempuan-perempuan. Jadi saya disuruh dampingin. Saya dampingin lah kakak saya masuk ke Garda Pemuda Nasdem. Waktu itu kami bertiga. Saya ingat kakak saya, karena saya memang sekolahnya bukan di Medan, saya waktu itu ajak yang sekarang jadi ketua umum HIPMI. Nah itu, saya bertiga lah kami. Ketua umum HIPMI, jadi ketua Gerindra Sumatera Utara, masuklah kami di sana. Berjalannya waktu, Ormas Nasdem bertransformasi menjadi Partai Nasdem. Dan di situ juga saya masih kuliah waktu itu. Waktu itu ditawarin kakak saya maju caleg. Saya ingat maju caleg, dapilnya Siantar Simalungun. Siantar Simalungun, kakak saya ya sama, minta izin sama orang tua, almarhum ayah saya, diizinkan, syaratnya sama. Tim pemenangannya yang ngebentuk harus saya, gara-gara saya anak laki-laki satu-satunya tadi. Kami bentuk lagi lah. Disitulah baru coba-coba bagaimana ngertinya politik, masang spanduk malam-malam, saya juga udah pernah Bang, Kak. Masang spanduk malam-malam dari tiang listrik ke tiang listrik, dari taman ke taman kota, dari tempat-tempat yang kemungkinan ramai orang melihat, udah pernah ikut juga pasang-pasang spanduk, bagaimana sosialisasi, sudah pernah ikut. Setelah Pileg 2014, alhamdulillah waktu itu kakak saya terpilih menjadi anggota DPRD dari Nasdem, dan saya cerita kepada Bang Devri. Setelah terpilih, kakak saya cerita, saya bilang kemarin kayak mengagung-agungkan Nasdem. Kenapa? Karena dia cerita, wah di Nasdem ini beda sama partai lain. Kita nggak ada ditarik uang sepeser pun, gaji utuh. Kalau acara aja paling nyumbang sikit. Gitu. Tapi yang lain-lain, partai yang lain ada yang dipotong kalau gaji sekian persen. Ini mau maju sekian, panjang kali lebar. Saya waktu itu saya belum ngerti karena saya belum masuk ke politik. Jadi saya anggap ya cerita itu cerita normal, cerita biasa saja. Begitu saya masuk ke politik, terjun ke politik, masuk ke partai politik, waktu itu saya maju wali kota, saya baru tahu, berarti wajar cerita kakak saya waktu itu yang, wah Nasdem itu seperti ini, Nasdem seperti ini. Berarti sangat wajar sekali waktu itu kakak saya sangat mengidam-idamkan Nasdem. Karena bagaimana partai itu dijalankan memang sangat bukan memanjakan anggota dewannya ya, tapi memang tugas utama anggota dewannya yang setahu saya dari cerita itu mengambil kesimpulan itu adalah memang tugasnya untuk masyarakat dan rakyatnya yang milih mereka. Oleh karena itu saya sampaikan Nasdem ini sebenarnya Bang Depri kalau Abang tadi rindu 1 kali, kita udah rindu 3 kali. Nah, jadi Nasdem ini bukan bagian lama, bukan bagian baru, tapi bagian lama dari kami pribadi. Walaupun tadi Kak Martin menyampaikan semua partai pasti ingin bertambah dan bertumbuh, baik dari sisi jumlah kursinya, tapi karena saya hari ini di Gerindra, kalau boleh Nasdem bertumbuhnya harus di bawah Gerindra juga Kak ya. Biar aman nanti yang tadi kita bilang tadi, antara Kak Devri tadi melihat masa depan tadi, antara koalisi tadi bisa tercapai, nah, kalau kursinya ya karena kita di Gerindra, gubernurnya di Gerindra, ya boleh naik tapi jangan di atas Gerindra Kak. Kakak yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar juga menyampaikan karena kami di sini sudah sangat mendengar apa yang disampaikan oleh kakak-kakak yang luar biasa tadi. Kami hanya ingin menyampaikan hal yang sama mungkin di beberapa kegiatan. Saya hanya ingin bercerita sedikit kemarin pada saat
ya bukan awal tapi sudah masuk pertengahan sebulan lebih perang Iran dan Amerika, kami dikumpulkan sama Menko Polkam. Beliau bercerita bagaimana Iran, negara Iran itu bisa bertahan dari gempuran negara adidaya Amerika. Negara Iran bisa bukan hanya bertahan tapi seolah-olah bisa membalas balik, bahkan bisa seolah-olah mengolok-olok serangan-serangan yang diberikan oleh Amerika. Yang disampaikan kepada kami adalah bagaimana kondisi Iran yang diembargo selama 40 tahun oleh Amerika menjadikan mereka negaranya hampir tertutup karena diembargo, bukan menutup diri, tapi karena mereka diembargo. Oleh karena itu dampaknya apa? Dampaknya mereka benar-benar harus memenuhi kebutuhan mereka sendiri dari dalam mereka sendiri. Nggak bisa misalnya lagi ada kekurangan sesuatu bahan di negaranya, mereka tiba-tiba impor, nggak bisa. Atau mereka punya suatu produk berlebih di negaranya, tiba-tiba ekspor, nggak bisa karena diembargo. Oleh karena itu mereka harus bertahan hidup di dalam itu selama 40 tahun, dan di situ kami disampaikan tahu apa yang paling membuat Iran bisa bertahan dari gempuran Amerika. Selain karena embargo tadi, dampak dari embargo tadi. Dampak dari embargo itu adalah bagaimana kepemudaan di sana benar-benar punya nilai nasionalisme yang tinggi. Kepemudaan anak-anak muda di sana itu nggak mau tawuran sesama mereka dengan alasan yang nggak jelas, kecuali dengan alasan kenegaraan yang mempertahankan negaranya. Mereka nggak mau narkoba, mungkin bukan hanya karena sayang sama diri mereka dan keluarga mereka, tapi sayang sama negaranya. Jadi pemuda di sana, kami disampaikan pemuda di sanalah yang membuat Iran sampai dengan waktu itu bisa bertahan, dengan hari ini bisa bertahan dari gempuran serangan negara adidaya. Bagaimana pemudanya benar-benar solid, benar-benar kuat, benar-benar bisa mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun kondisinya ya kita bilang tidak mengenakan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini izinkan kami Kadepri, jangan sampailah kita ini Indonesia harus diembargo dulu, baru bisa menciptakan pemuda-pemuda kita yang bisa saling berpegangan erat. Pemuda-pemuda kita bisa saling bahu-membahu. Kalau harus diembargo dulu itu namanya kita bersatu karena penderitaan yang sama. Tapi bukan karena kita bersatu karena punya tujuan yang sama. Jadi kita ingin dalam kesempatan kali ini Kadepri Garda Pemuda Nasdem, kami ingin di Rapimwil selain tadi bicara tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dituju, kami kembali mengajak mungkin di beberapa kegiatan sebelumnya, sayap-sayap partai, pemuda-pemuda partai di beberapa partai juga kami sampaikan, kalau boleh di Rapimwil ini buat jelas, tujuannya jelas, dan kalau boleh ditulis dengan jelas siapa musuh kita di Sumatera Utara ini. Karena kalau kita punya musuh yang sama, semuanya punya musuh yang sama, ngeroyoknya enak, ngancurin musuhnya enak. Tapi kalau kita masing-masing punya musuh sendiri, ini pasti nggak akan selesai dalam waktu yang singkat. Bisa selesai tapi pasti dalam waktu yang lama. Tapi kalau kita punya musuh yang sama, musuh kita tadi sampai ke Kak Depri, narkoba benar-benar musuh kita. Semua Garda Pemuda Nasdem, semua anggota DPR Nasdem, semua kepala daerah dari Nasdem, semua kepala daerah yang didukung oleh Nasdem misalnya, wajib membuat gerakan melawan narkoba, apapun itu. Misalnya contoh, ketika semua organisasi yang ada di Sumatera Utara menentukan musuhnya sama-sama, kami rasa persoalan di Sumatera Utara
bisa kita selesaikan dengan cepat. Kalau kita punya musuh masing-masing, apalagi musuhnya sesama dengan kepemudaan, musuhnya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, ini kalau musuh ini kita hancurkan, yang bagus hanya kita, yang bagus hanya Garda Pemuda Nasdem, atau yang bagus hanya Nasdemnya saja. Kami yakin bisa dicapai, tapi kerja-kerja Garda Pemuda Nasdem, kerja Nasdem ketika menjadi seorang pejabat publiknya, ke depannya pasti akan sulit, pasti akan berat untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mohon izin Kak Depri bukan mau mengajari, bukan, tapi izinkan kami titip saja kalau boleh dalam Rapinwil ini, tegaskan musuh kita. Tegaskan musuh Sumatera Utara, seperti Kak Depri sampaikan tadi. Kalau narkoba, narkoba. Kalau judi online, judi online. Kalau masalah pendidikan, masalah pendidikan. Sehingga tadi yang disampaikan Kak Martin, jumlah anggota dewan dari Nasdem yang banyak, baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, mohon izin kakak-kakak anggota DPR RI mungkin yang dari Sumatera Utara, punya musuh yang sama juga. Berawal dari Garda Pemuda Nasdem yang menetapkannya. Musuh itu yang ada di Sumatera Utara. Itu mungkin yang kami titipkan kepada Rapimwil Garda Pemuda Nasdem pada malam hari ini. Selain tentunya kami juga sangat berterima kasih dan mengapresiasi bagaimana Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem sangat banyak membantu kami, khususnya kami dalam menjalankan tugas-tugas di pemerintahan. Izinkan saya titip salam kepada beliau. Tadi Kak Depri menyampaikan Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara ini akan juga mengikuti Rakornas, Kongres yang akan dijadwalkan di bulan Juli ini juga. Dan tadi Kak Depri menyampaikan, tadi dibalas sama anggotanya, engkol tanya, kalau boleh yang berangkat disupport oleh Pak Gubernur katanya. Boleh saya support, syaratnya satu. Harus dukung Kakak Prananda Surya Paloh menjadi Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem. Kalau itu bisa Kak Depri sampaikan, tadi berapa? 120 orang aman berangkat ke Jakarta. Enggak perlu telepon Kak Martin, telepon gubernur saja. Kita berangkatkan ke Jakarta. Tapi setelah dari Jakarta, kegiatan tambahannya jangan minta sama gubernur lagi. Minta sama Samosir, tadi Samosir yang aman kok, tadi kegiatan tambahan. Tiba-tiba nanti Kak Depri nyampe Bali, buat lagi kan? Nah itu udah gawat kita. Mungkin ini yang kami sampaikan, terima kasih sekali lagi. Senang rasanya bisa berada di tengah-tengah Garda Pemuda Nasdem. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kami. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang pertama, justru ini pertemuan kita di awal silaturahmi, bukan pertama sekali tapi di awal silaturahmi yang akan membuka silaturahmi kita berikutnya dan ke depannya. Mungkin ini terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.